Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan gak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung ingin mempolisikan, gak mungkin. Tapi saya juga gak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, gak berani. Karena saya tahu, sekali saya cerita, saya pasti disuruh selesai. Jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih atas waktunya. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai papa yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan, ya, sesuai dengan perbuatannya KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya Rabbal alamin. Menjawab ocehan. Ya sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan, mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah ke sudut. Dan kita sangat, dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi, Ibu Vena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan. Ya, itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer.
Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya. Kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga ya. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mandi. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visuals. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung ingin mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang nggak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, Bi aku nggak kuat, Bi aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang nggak bisa buktiin karena memang nggak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu kalau di ini kok nggak ada birunya, tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui bahwa saya selesai. Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, 1 mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan
sifatnya. Seperti Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suuzon. Kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah Artinya tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bukan bisa muhrim, ketemu dengan orang ganteng tidak kayak gua gitu. tidak boleh telepon langsung yang bukan lawan, yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan